Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Never Ending Aglonema, sebuah channel yang membahas khusus seputar dunia aglonema. Dalam kesempatan ini kita akan sharing kembali ya, dalam rangka apa yang harus dilakukan ketika kita ketemu daun yang keriting ya. Di sini saya tidak akan membahas penyebabnya ya, tapi mudah-mudahan di episode berikutnya kita akan membahas penyebab daun keriting. Nah, untuk kesempatan episode yang ini saya akan sharing penanganan atau sebaiknya dilakukan apa untuk aglonema yang memiliki daun keriting. Ya, kita akan kembali setelah intro ini. Baiklah teman-teman, di sini saya menemukan sebuah aglonema yang kondisinya ini sudah keriting ya. Daun barunya itu menggulung ya, dan tidak bisa terbuka. Kemudian berikutnya daun-daun barunya pun seperti itu ya, tetap menggulung ya, sulit sekali terbuka. Kalaupun terbuka dia cacat ya, kalaupun terbuka dia cacat, ataupun kalaupun dia terbuka ini daunnya super keriput nih teman-teman ya. Ini saya bantu buka, jadi tampilannya jadi nggak enak. Selain itu juga pertumbuhannya jadi lebih lama ya, pertumbuhan daun barunya jadi lebih lama. Ini adalah jenis aglonema maeswara ya, jenis aglonema maeswara yang mengalami perubahan ya, mengalami kendala di daun yang tumbuhnya selalu keriting. Jadi ini sebenarnya sudah ditandai di awal nih teman-teman ya, bukan tiba-tiba. Jadi dari beberapa daun bawah ini sudah nggak normal nih ya, seperti ini udah nggak normal. Kemudian disusul daun berikutnya juga sudah tidak normal ya, ditambah lagi daun-daun berikutnya juga ini udah nggak normal sama sekali ya. Seharusnya kan yang normal itu daunnya lebar ya, seperti ini ya, tapi ini kayaknya menjadi lebih memanjang, lebih ramping, kemudian jadi mengecil dan makin mengecil, yang ditandai dengan daunnya yang semakin keriting, semakin cacat, dan semakin keriput ya. Nah, ini untuk penanganan yang seperti ini udah sulit nih teman-teman ya, sudah sulit sekali untuk diharapkan bisa kembali normal. Kemudian langkah apa saja yang harus kita lakukan ya, kita perbuat terhadap si aglonema maeswara yang sudah mengalami perubahan ini ya. Jadi perubahannya itu bukan ke arah yang lebih baik, tapi ke arah yang kurang baik ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan untuk caranya. Baiklah teman-teman, ini langsung saja kita akan eksekusi ya, untuk penanganan selanjutnya nih ya, untuk penanganan selanjutnya. Ini langkah pertama saya akan bongkar nih teman-teman ya, saya akan bongkar untuk cek ya. Nah, ini ada akar-akar yang rusak ya, tapi akar-akar barunya juga banyak nih. Ini memang sudah layak juga diganti media. Bisa jadi ini juga penyebabnya ya, tapi ini pohon sebenarnya sudah besar ya. Ini akan saya cuci dulu untuk mengetahui biar lebih jelas kondisi akar dan batang bawahnya. Nah, ini
kondisinya setelah saya cuci ya teman-teman, kondisi perakarannya ya. Tadi ada akar-akar yang busuk ya. Ini kalau kita pencet agak ditekan sedikit, ini masih keras nih bonggolnya, cuma ini ada bekas akar yang busuk. Kita harus buang dulu, kita harus buang. Nah, sampai bersih. Nah, ini sebenarnya udah mau keluar tunas nih teman-teman nih. Ya, ini mata tunas nih, yang ini mata tunas. Ya, ini mata tunas. Terus ini masih ada yang busuk nih akarnya. Ini akan kita buang dulu. Ya, yang akar busuknya. Nah, udah. Ini juga ada akar-akar hitam nih ya, ini juga akan kita buang untuk akar hitamnya. Nah, ini juga masih ada nih akar yang bekas akar busuknya nih, ini juga akan saya buang nih. Nah, akan saya buang langsung aja dari pangkalnya dah. Ini oh iya, atau ini aja nih karena busuknya sampai sini nih. Ini ada akar baru yang bercabang ya. Sebentar kita rapihkan dulu. Oh sampai bawah ini mah ya, busuknya sampai bawah, jadi memang harus dibuang ini ya. Kita buang saja supaya tidak merembet. Dah kita buang. Ini bonggol di sini udah nggak produktif. Ini kan ada cabang nih, mana? Nah, ini udah nggak produktif, kita buang saja. Tuh, udah coklat kan? Oh, sudah coklat nih. Ini harus kita bersihkan lagi nih. Berarti kita buang di sini nih. Kita potong di sini. Masih ada bekas coklatnya. Kita ambil lagi di sini sampai dia bersih. Ini masih ada juga nih ya, masih ada juga. Kita buang lagi, kita ambil dari sini. Saya mau nyelamatin mata tunasnya nih ya, di atasnya sedikit ada mata tunas tuh, jadi saya mau selamatkan. Ya udah agak bersih, tapi tetap masih ada nih ya, tetap masih ada. Kita potong lagi, kita iris. Akarnya kena nggak apa-apa, kita iris. Nah, ini udah agak bersih nih teman-teman ya.
Nampaknya masih ada nih teman-teman ya, nampaknya masih ada. Jadi saya harus potong lagi ya, saya harus potong lagi untuk memastikan spotnya hilang. Nah ini udah, nah ini udah agak bersih ya setelah kita lakukan pemotongan beberapa kali. Nah setelah ini kita akan rendam di larutan fungisida ya, supaya dia dapat menyerap ke dalam seluruh jaringan tanaman nih ya. Kita akan siapkan dulu untuk larutan fungisidanya. Sudah saya buatkan cairan atau larutan fungisida ya teman-teman. Ini saya pakai bahan aktif mancozeb ya, untuk melakukan perendaman ya. Pakai wadah kecil saja karena ini pohonnya satu ya, nggak banyak ya, cuma satu. Jadi saya akan melakukan perendaman nih ya teman-teman selama lebih kurang 2 jam. Kita akan kembali nanti. Baik teman-teman, setelah lebih kurang 2 jam nih kita rendam ya, sampai ini agak gelap ya, udah mau menjelang maghrib ya. Ini udah selesai kita rendam dan kita cek lagi untuk posisi terakhir ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa untuk bersih dari serangan jamur ya. Kita udah bersihkan akarnya ya. Nah di sini posisinya, nah ini sebenarnya bekas bunga nih ya, bekas bunga nih yang ini nih teman-teman, ini bekas bunga nih ya, ini bekas bunga. Jadi teman-teman, kalau kita lihat kondisinya, kita ulangi sedikit ya, dari gejala awal nih udah terlihat nih ya, ini udah nggak normal nih, daunnya udah bentuknya udah aneh ya. Kemudian disusul ini bukannya putus nih atau sobek ya, jadi tumbuhnya cuma separoh nih daun ya, tumbuhnya cuma separoh ya, kan aneh gitu. Ini udah tanda-tanda fatal ini ya. Kemudian juga daunnya mengecil, yang ini juga daunnya bentuknya aneh dan makin mengkerut ya, makin mengkerut. Ini kalau kita biarkan seperti ini ya, kalau kita biarkan seperti ini nggak akan sembuh ya. Ini udah mendarah daging istilahnya nih ya, sudah mendarah daging ya. Kita tunggu, mudah-mudahan nanti jadi bagus. Jarang kejadian seperti itu ya, jarang kalau kita mau akhirnya untuk menunggu berharap sampai dia bisa sehat kembali, normal kembali, itu jarang banget. Yang ada adalah makin keriting, makin makin gak jelas ya, makin kriwel seperti itu ya. Nih berharap ke situ tuh udah jangan dah ya. Jadi sebaiknya ini diapain? Kalau saya ini sebaiknya ya udah dicacah aja sekalian nih teman-teman ya, kita bikin jadi pohon yang baru ya, dicacah aja sekalian ya, perluas kalau perlu ya, kalau dapat ya, karena emang ini pendek-pendek nih ruas batangnya ya. Kalau perlu udah cacah aja sekalian nih ya, kita cacah sekalian. Karena kalau kita mengharapkan untuk dia sehat kembali, keritingnya hilang, wah udah jauh dah ya, udah jauh dari harapan ya. Nah ini sebaiknya kita potong aja nih ya, supaya kita targetnya adalah dapat pohon baru. Ini ruasnya deket banget ya, ruasnya deket banget sama pelepah. Ini harus di bawah sini banget nih. Ini harus kita potong, kita mengusahakan untuk dapat daun pancing ya.
kita usahakan untuk dapat daun pancing supaya dapat lebih cepat mengeluarkan tunas. Nah, tuh. Ya, ini ada kotoran. Ada kotoran nih. Kita cuci dulu kotoran media. Nah, ini udah bersih. Ya, kotoran medianya sudah bersih. Kita cek dulu. Susah nih untuk fokusnya. Ya, bersih udah. Nah, inilah yang akan kita tanam nih. Ya, untuk dapetin pohon baru. Ya, soal kalau nggak begini, si keritingnya ya makin jadi ya. Jadi kita harapkan dari sini untuk dapat pohon baru ya. Kita restart dari awal lagi. Ya, ini satu. Kemudian untuk pucuknya nih, ya udah sekalian aja kita cacah nih, teman-teman. Kita potong-potong. Waduh, udah mau maghrib tuh. Karena ngerendamnya memang 2 jam tadi kita dari siang. Ya, ini kita mau potong lagi nih. Di bawah sini nih. Persis sekitar 1 mili di bawah tangkai daun. Tarik masuk dikit, dorong ke dalam, tak. Karena apa, ruas maeswara itu pendek banget, harus pakai perasaan supaya daunnya nggak hilang, supaya daunnya nggak lepas. Nah ini udah lepas nih, udah dapat lagi satu. Nah, kita dapat satu. Nah, ini ada mata tunas nih, ada mata tunas ya. Biasanya di belakang daun juga ada nih, biasanya di belakang daun ada. Kita langsung cemplungin aja nih ya. Ini ruasnya pendek, tapi ya memang maeswara pendek gitu, beda dengan misalnya seperti Diana ya. Nah, ini kita potong lagi di bawah tangkai daun. Supaya daunnya nggak hilang. Nih, dapat lagi. Kecil, pendek, tapi nggak apa-apa. Yang kita harapkan yang di belakang daun ini yang keluar nih. Ya, potong terus. Nih, masih ada nih. Masih ada ruang buat motong. Kita potong. Set. Klak bunyi. Dapat lagi nih, teman-teman. Nih. Udah bersih, makin ke atas makin bersih. Tidak ada penyakitnya. Terus kita potong. Ya, di bawah pelepah daun. Di bawah, jangan sampai kena pelepah daunnya, nanti lepas daunnya, daun atasnya. Kita potong lagi. Karena kalau nggak begini ya, dia akan keriting terus ya. Pengalaman tuh begitu, keriting terus, nggak selesai. Nah, udah mau ajan, kelamaan ngerendam kita. Nah, dapat. Mana nih? Tuh, dapat. Ya, daunnya juga dapat, jadi setiap ruas dapat daun nih.
kita panen daun dah. Nah ini masih bisa nggak nih? Kayaknya udah sulit. Saya harus buang daun satu nih. Saya harus buang daun satu supaya dapat ruas untuk motong. Nah, ini agak panjang ruasnya. Nah, kita akan potong lagi di sini nih. Persis di bawah ruas ini, di atas mata tunas, kita potong lagi. Nggak apa-apa ya, sebentar lagi ini biar selesai dulu. Udah mau maghrib. Dah nih dapat lagi satu ya, dapat satu. Dah tinggal segini nih ya. Nah ini peluangnya bagaimana untuk bisa hidup? Bisa, masih bisa hidup ya, masih bisa untuk hidup nih ya. Ini kita buang satu nih, daun yang paling bawah tuh ini akan kita buang satu daunnya. Kita akan buang satu daun. Mana nih? Tuh, bengkas bunga lagi kan? Bekas bunga lagi, makanya dia nyabang di atas. Nih, ternyata ini seperti anak atas nih, teman-teman nih. Ya, ini seperti anak di atas jadinya nih, yang keriput itu. Ya, jadi setelah bunga nih ada masalah. Ya, nah ini kita dapat. Jadi kalau kita ini dapat berapa nih dari yang satu tadi? Nah ini bawahnya, ini bawah. Ya. Kemudian ini atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, 6 tanian nih, bahan tanian. Ya, dan ini 1, 7 jadinya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 bahan tanian Maheswara. Jadi ini kalau nggak begini nih, ya udah, pertama lama, kedua nggak bakalan sembuh, udah keriting terus. Jadi kalau saya udah selesaikan semua, bikin jadiin pohon baru semua. Ya, nanti jadinya kemungkinan akan seperti ini nih. Ini juga tadinya ada daun pancing nih untuk Maheswaranya nih, teman-teman. Ya, ini untuk Maheswara ini tadinya ada daun pancing. Tujuan kita, target kita untuk bisa jadi seperti ini, Maheswara. Jadi nanti setelah teman-teman udah begini nih, ya, karena ini kita kejar waktu mau maghrib, ini silakan diolesi dengan fungisida nih, teman-teman. Ya, fungisida di atas dan bawahnya. Ya, di atas dan bawahnya untuk dioleskan fungisida. Nah, seperti ini. Ya, tunggu beberapa saat ya. Jadi sebaiknya sebelum diolesin ini, ya ini direndam dulu. Jadi untuk pengolesannya, ya untuk pengolesannya itu setelah yang ini nih direndam beberapa saat lah. Ya, nggak perlu sampai 2 jam karena ini udah bersih. Ini hanya untuk sistemnya pencegahan saja. Jadi yang ini semua dimasukkan sampai sekitar 30 menit, oke lah. Ya, semuanya dimasukkan, direndam di larutan fungisida. Ya, di larutan fungisida. Nah, nanti setelah 1 jam, ya, setelah 1 jam dilakukan perendaman,
baru nanti setelah itu dioleskan seperti ini nih teman-teman ya, setelah itu baru ditanam gitu ya. Jadi rendam dulu selama lebih kurang 1 jam. Setelah direndam, dioleskan ini untuk apabila sudah siap tanam ya, apabila sudah siap tanam nih, diolesin fungisida. Baiklah, demikian teman-teman sharing singkat kita untuk penanganan aglonema yang keriting dari awal ya hingga kita potong-potong untuk mendapatkan pohon-pohon baru ya. Jika dianggap bermanfaat, silakan subscribe, like, share, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!